Kemudian pertanyaan mengenai BLT, mitigasi pangan dan inflasi volatile food, apakah masih dibutuhkan? Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, PKH dan kartu sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini, nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan program PKH dan sembako, termasuk kalau ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu, Ibu Kementerian Sosial, Ibu Menteri Sosial yang tentu akan menjelaskan. Targetnya 9,9 juta plus 18,7 juta untuk sembako itu ditetapkan melalui DTKS. Kita memang sekarang terus memperbarui sumber-sumber datanya, termasuk karena ada data dari BKKBN yang fokusnya adalah pada kemiskinan ekstrim. Jadi ini semuanya udah ada di dalam APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan di dalam konteks pelaksanaan APBN. Untuk berbagai bantuan-bantuan sosial, nanti kami akan bisa menjelaskan secara terpisah ya, karena ini APBN itu cukup banyak sekali programnya. Nanti kalau saya menjelaskan di sini, teman-teman KSSK jadi ini kayaknya kayak konferensi pers APBN gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan. Tapi ini untuk menjelaskan tadi yang disampaikan bahwa BLT, terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan, terutama dikaitkan dengan tadi akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Seperti tadi diketahui, harga pangan itu adalah the most sensitive di dalam menentukan kemiskinan masyarakat, daya beli dan langsung memukul. Jadi memang itu akan terus dilakukan di dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah ada. Eksekutornya PKH dan kartu sembako Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan, yaitu dalam bentuk beras, itu adalah Bappenas. Tapi data targetingnya semuanya dibahas di dalam konteks yang sudah ada. Jadi seharusnya tetap mengikuti apakah itu DTKS atau tambahan data yang berasal dari BKKBN. Atau kombinasi yang kenan kita punya Reksosek yang berasal dari BPS. Itu mungkin untuk menjelaskan mengenai bansos-bansos yang dilakukan pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun ke depan. Karena bansos itu selalu cukup merupakan bagian yang cukup besar di dalam APBN kita. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam rangka inflasi terutama untuk volatile food, jangan hanya dilihat dari sisi tadi mengenai bantuan pangan. APBN itu intervensinya sebagai shock absorber termasuk volatilitas dari harga pangan. Kita punya anggaran ketahanan pangan. Tahun lalu 104,2 triliun, tahun ini 114,3 triliun. Ini termasuk berbagai program untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, dan juga mengembangkan sentra-sentra produksi, dan untuk menguatkan cadangan pangan nasional.